Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Seririn, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif pada kegiatan kali ini, dan juga Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang kita banggakan semua. Jadi sebelum acara mulai, alangkah baiknya sebagai masyarakat yang cinta tanah air, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohonkan untuk berdiri. Bapak Ibu dimohonkan untuk tetap berdiri. Untuk selanjutnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus untuk membuka acara pada kesempatan kali ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Seririn. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, terutama teman-teman DKP Angkatan ke-11. Pertama, mari kita berucap syukur kehadiran Tuhan Tuhan Yang Maha Esa. Di sela-sela aktivitas kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi kita di dalam terus mengupayakan hal-hal baik yang bisa berkembang di sekolah kita. Teman-teman sekalian, hari ini teman-teman kita CGP Angkatan 11 akan mendiseminasi budaya positif. Dari judulnya, kita sudah punya budaya positif. Tinggal sekarang membudayakan. Budaya-budaya apa yang akan kita biasakan hari ini akan didefinisi
juga ya TGP mudah-mudahan memperkuat budaya-budaya positif yang sudah kita punya, dan mungkin ada hal-hal baru yang bisa menginspirasi budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Lebih dari itu, teman-teman sekalian, tentu karena anak didik kita adalah anak didik yang sedang mencari identitas diri dan segala macam, sedang aktif, itu ada banyak hal yang bisa dan belum kita pertimbangkan di dalam membiasakan hal positif. Tidak semua hal positif bisa kita rasakan sekaligus, harus dilakukan oleh anak didik kita. Makanya pengalaman saya bisa dijadikan salah satu inspirasi untuk bagaimana membudayakan budaya positif pada anak didik kita. Karena kita kan didikan yang macam-macam. Ada yang suka mengenal, ada yang halus tapi tidak didengar dan sebagainya. Saya pernah punya pengalaman dan ternyata itu sering dijadikan inspirasi. Ketika anak saya yang pertama itu berumur sekitar 6 tahun ya, karena dia SD, kita kenapa di depan rumah saya BTN ada kura-kura di dalam. Dia ada lampu dan segala. Tapi tetangga ada yang punya kolam. Kayaknya kura-kura yang nggak betah mau ke rumah saya mungkin lebih nyaman. Tapi bukan itu mau. Karena dia melihat kura-kura berjalan dan namanya anak kecil, langsung aja diambil. Ya. Ketika diambil, maka semua kakinya itu dalam masuk, kepalanya juga masuk, kepalanya juga masuk. Sekali lagi namanya anak, kalau diberi pemerintahan juga meninggal. Tadi kan ada kepalanya, ada kaki, Pak sekarang kan, maka dipaksa itu dibongkar. Dipaksa, dibongkar. Pak, bantuin, nggak bisa. Ya, saya teringat pernah membaca hal yang serupa. Maka saya ajak pulang sini, saya taruh dekat. Saya buat dulu lilin, tapi juga di tempat imam saya minta lilin. Dan saya dekatkan pura-puranya di dekat lilin. Bus kan? Lilin, bus mana satu lilin. Busnya lilin, bus. Rasa terang busnya kuat-kuatnya, pelan-pelan keluar itu, kepalanya juga, kakinya juga. Pada saat itu anak saya yang baru berumur itu, oh ini ya Pak caranya mengeluarkan kepala kura-kura, kaki kura-kura. Saat itu saya jawab sih, ya itu salah satu cara. Ternyata di balik itu ada filosofinya. Tidak semua hal bisa kita kerjakan dengan kekerasan. Salah satunya budaya muslim. Kehangatan dengan anak-anak itu kadang-kadang jauh. Kayak Haji, kayaknya sudah berapa. Walaupun dibentak di awal, habis itu diajak ngobrol santai dengan kehangatan. Mungkin merasa nyaman dan dia pun maulah mengikuti hal-hal yang kita inginkan sebagai orang dewasa. Jadi cerita pagi karena sudah dikasih makan dan kita keluar cerita. Itu teman-teman ya. Apalagi guru-guru saya adalah dengan anak-anak muda yang secara emosional
belumlah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Rasanya pengalaman dan ada dari kemarin saya nanti ngetoknya yang istri atau tidak. Kalau saya dari 21 tahun, saya sudah 2 tahun mungkin sudah calling tahun. Dulu itu lebih keras lagi. Sepatu itu biasa dipakai di jalan intinya nyaman. Itu teman-teman sebagai komentar bagaimana kita membiasakan budaya positif tidak mudah. Istilahnya budaya itu sudah tidak berapa. Karena saya pernah mengatakan mulailah dari menguasai pikiran kita. Karena pikiran kita menentukan kata-kata kita. Kita level 2. Perhatikan kata-kata kita, karena kata-kata kita akan menentukan tindakan kita. Level 3. Lihat-lihatlah tindakan kita, karena tindakan kita akan menentukan kebiasaan kita. Level 4. Coba perhatikan kebiasaan di komunitas kita, karena kebiasaan itu akan jadi budaya. Level 5. Nah, budaya yang bagus akan menjadi karakter sebagaimana visi sekolah kita. Kalau karakter yang positif, dengan apa-apa, saya perlu melakukan ini, jadi itu kan. Baik, teman-teman sekalian, kemarin 2000 itu salahnya 2000 kan. Manfaatnya sudah. Baik, itu teman-teman dengan cara kerja lagi karena kemarin diperingati terasa bahwa sekolah. Demikian nanti diperingati, kita nggak bisa mengajar. Itu teman-teman. Akhirnya mohon teman-teman ikut memberikan dukungan pada teman-teman kita di CDP dalam rangka mendiskriminasi budaya positif. Sekali lagi mungkin memperkuat, mungkin ada hal baru, mungkin ada budaya-budaya yang harus kita mulai kikis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Buka atas permintaan kalau itu memberat kita dari prosper ini namanya tidak ada dalam tempat menghasil jadi itu tapi harapan saya minimal kalau mau kesana ganti dulu Pak Yase, setelah itu ganti Pak karena esensi dari sekolah itu dua guru dan siswa. Harus belum harus belajar banyak sehingga harus ganti secara personal belajar itu teman-teman pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024 kegiatan destinasi budaya positif oleh teman-teman kita di kegiatan 2024 saya buka secara resmi. Ya, terima kasih. Om Santi Santiago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2 Seriring. Untuk acara selanjutnya kita beranjak ke diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh 2 CGP Angkatan 11 kita, yaitu Bapak Putu Binti Suartiasa dan juga Ibu Kusumaina bin Hana. Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilahkan, tapi sebelumnya saya berikan pantun dulu ya Bapak Ibu. Nanti bilang cakep ya Pak ya. Beli duku sambil makan tipat. Lebih enak kalau ditambah ikan. Untuk waktu dan tempat, sekarang kami persilahkan. Sana ikan isi panas. Itu baru kan? Biar tidak vegetarian.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Seridet, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif dari Tiang Kusumina Bimana CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Nah, sebelumnya mari kita ucapkan dulu jargon kita, okay? Semangat pagi. Pagi, 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 semangat luar biasa, sender bergerak. SMK Bisa, SMK hebat, SMK Negeri 2 Seridet bergerak. ya, Astungkares SMK Negeri 2 Seridet selalu bergerak ke depannya, okay? Baik, di sini sebelum kita melanjutkan ke materi budaya positif, saya akan memandu Bapak Ibu dulu untuk speaking. Silakan Ibu Lode, mohon di next dulu. Nah, di sini kita akan bermain cobalah buka, ya. Yang sekarang akan bagikan dulu sticky note. Nah, nanti Bapak Ibu silakan tulis hal yang sangat Bapak Ibu dianggap penting dan juga sangat berharga buat Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita akan bermain berkelompok, ya, berdua saja. Oke, mungkin Bu Lode bisa di next dulu. Nah, di sini sudah ada panduannya, di mana kita atau teman-teman nanti berdua, okay, akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, kemudian di sini ada sebagai A dan sebagai B. Okay. Nah, tugas A itu menggempalkan salah satu tangan Anda, tetapi nanti menggempalkannya ke sticky note yang sudah Bapak Ibu isi tentang hal yang berharga itu akan diremas dulu, baru digempalkan, baru digenggam dengan erat. Oke. Kemudian, nah, Bapak Ibu di sana menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bapak Ibu juga harus menjaga apa yang ada di genggaman Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian yang tugas B, nah, mencoba dengan segala cara untuk membuka gempalan tangan Bapak Ibu. Nah, kemudian teman yang bertugas di B itu boleh membujuk, merayu, nah, kemudian mengintimidasi. Pak Yasa sudah senyum-senyum dari tadi, ya. Kemudian boleh memarahi, menggoda, mendidik, bahkan menawari uang misalnya, ya, untuk bersedia membuka gempalan tangannya. Oke, sudah Bapak Ibu sudah bisa dimengerti? Oke, yang bagikan dulu ini. Bapak Ibu boleh ya, siapa saja yang menjadi A atau yang menjadi B. Kita bagian yang ditulis Pak, ditulis. Kemudian yang bertugas Anke diremas, dibejel Pak, diremas kertasnya. Hal yang menurut Bapak berharga, mungkin apa, mungkin mobil, apa, rumah, mungkin bisa dimulai, ya. Ditulis kemudian diremas. Boleh yang bertugas sebagai A dan bertugas sebagai B. Silakan Bapak Ibu bisa dimulai, acara bujuk membujuknya seperti itu. Kamu
pasang biulan di mana Bapak Inanan kan. Kayak sih. Kalau dia terus pasti aja. Ya, bapaknya lewat mana saya pulang. Ya, Enggak ada Pak, pasang Bapak pan konsentrasi aja. Itu lebih Sedang ya Bapak Ibu nggih. Ada yang berhasil? Tidak ada. Nggih. Dari Ya aku berhasil. ya. Itu masih seru sekali berarti dengan Cidewo. Dia tulus, karena tulus aku berikan. Kamu harus buka dan baca. Berarti di sini ada yang sudah bisa mendapatkan kertas yang ada di dalam. Ya, sudah. Mungkin Ibu Febri bisa menjelaskan tadi gimana caranya pada saat membujuk atau merayu Cidewo seperti ini. Kita berbagi pengalaman dulu, Bu. Terima kasih. Yang pertama saya lakukan mungkin dengan kekerasan. Mungkin efek saya Bu PJOK. Kalau lemah lembut, rasanya saya masih harus belajar. Ini adalah proses pendewasaan dan proses pembelajaran buat saya. Kemudian karena dengan kekerasan tidak berhasil, saya rayu Pak Dewa dengan cara meraba-raba tangan saja, bukan hal yang lain. Kemudian Pak Dewa ngajak diskusi. Ya, inilah saya Pak Berata. Saya dari vokal yang memang kalau dibilang ngegas sih memang selalu ngegas. Mungkin itu adalah karakter saya, tapi kalau lebih lama mengenal saya akan kelihatan lembutnya. Ya begitulah saya. Kalau mau dibilang ngegas ya memang seperti ini. Kalau memang dibilang saya suka mungkin marah-marah, sebenarnya sih tidak. Ya saya juga sih harus banyak belajar. Ya dari 16 tahun aja sih harus itu ada, apalagi kalau ada masalah atau apa. Tapi saya berusaha memberikan yang terbaik. Ya sebentar dulu Pak. Tadi kan saya bilang raba-raba. Pak Brana langsung pikirannya langsung negatif ke arah mana rabaannya kan. Saya harus memperjelas juga. Kan saya kok tidak mau jadi cewek murahan nanti belum apa-apa dibilang raba-raba. Nah Pak. Ya saya merayu Pak Dewa tidak berhasil juga. Setelah itu berbicara, Pak Dewa ngajak kalau memang tulus saya akan kasih. Saya bilang jauh tulus aja. Tapi awalnya saya bilang yang berharga dari Pak Dewa kan adalah banyaklah yang saya sebutkan. Tidak ada yang berhasil. Begitu saya buka ternyata cinta. Kalau cinta buat saya ini masih umum. Cinta kan bisa kepada siapa saja. Itu saja triknya saya. Kan berbeda-beda dengan yang lain. Terima kasih Bu Iin. Berikan tepuk tangan dulu buat Bu Febri. Ya, terima kasih Bu Febri sudah berbagi pengalaman tadi untuk merayu Cidewo sehingga bisa mendapatkan genggaman apa yang ada dalam genggaman Cidewo. Mungkin Bu Ludi bisa next slide dulu. Nah, dari aktivitas yang kita lakukan tadi, nah di sini kita sendiri yang memegang kontrol, okay? Kemudian apakah kita membuka atau menutup kepala dan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain. Ya kita yang diri sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah di sini dalam setiap keputusan seseorang untuk membuka ataupun menutup kepala tangannya ada alasan yang unik di baliknya yang baru kita pahami setelah kita mengetahuinya. Kemudian jadi tidak boleh kita terburu-buru menyimpulkan atau menilai sesuatu tanpa bertanya sama sekali apa alasan di baliknya. Seperti ini ke Bapak Ibu. Okay? Next slide. Nah sebelum kita lanjutkan ke budaya positif, mari kita bersama-sama mengingat kembali filosofi pendidikan tentang Ki Hajar Dewantara. Nah mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk memberikan
Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dulu? Mungkin Bu Rizky mungkin? Baik, terima kasih. Setahu saya, kalau pendidikan berdasarkan filosofi keagamaan itu biasanya pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau berpusat pada anak. Baik, terima kasih Bu Rizky. Mungkin bisa berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi di sini pendidikan Ki Hajar, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai pendidik itu ya harus menuntun seperti apa? Seperti ini, menuntun kita itu seperti apa? Tadi sudah juga dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang pengalamannya pada saat anaknya Nike melihat seekor kura-kura seperti Nike. Nah di sini kita bisa menuntun anak. Nike, kita sebagai pendidik Nike harus sebagai fasilitator, yang bisa menjadi fasilitator pada saat proses pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah di sini juga kita bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu kodrat alam Nike seperti apa, kodrat zaman Nike seperti apa. Oke, tetapi di sini setelah yang menjalankan aktivitas sebagai calon guru penggerak, nah ada beberapa pengalaman, salah satunya Nike pada saat proses pembelajaran sangat bermanfaat sekali dengan mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, terutama pada saat proses pembelajaran di kelas. Seperti Nike menuntunnya Nike seperti apa, menjadi fasilitator itu seperti apa, seperti Nike. Nah di slide sudah dijelaskan pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah tadi juga sudah yang sampaikan menuntun sesuai apa. Nah di sini ada kodrat zaman dan kodrat alam. Oke, mungkin Bu Ludi. Nah di sini mari kita lihat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam filsafat Ki Hajar Dewantara yang relevan nantinya dengan budaya positif. Mari kita sekarang bahas tentang nilai-nilai dan juga budaya positif. Nah, budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mengapa budaya positif penting? Nah, karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Kita juga tidak lepas dari karakter siswa kita yang berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila seperti Nike. Next. Nah di sini pembagian budaya positif itu ada disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, penghargaan, ada 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan ada keyakinan kelas. Kita sekarang bahas dulu satu-satu. Nah di sini teori kontrol, ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sana sudah dijelaskan ilusi-ilusi dalam teori kontrol yang ada di dalam diri kita. Mungkin next dulu deh. Nah
Nah, di sini teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang sudah kita lakukan aktivitas tadi. Kita mencoba membujuk dan merayu teman kita untuk membuka genggamannya yang berisi tentang hal yang sangat berharga dari teman yang Bapak Ibu ajak berdebat tadi. Next. Nah, kemudian dalam membentuk budaya positif, kita membentuk budaya positif di sekolah itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Nah, kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Nah, warga sekolah bisa kita berkolaborasi dengan warga sekolah, tidak hanya dengan siswa saja, tetapi dengan rekan sejawat, dengan dengan pegawai juga kita bisa berkolaborasi untuk membentuk sebuah budaya positif. Nah, warga sekolah saling mendukung, kemudian berbagi pengalaman, berbagi praktik baik mungkin, dan saling bekerja sama. Kemudian, tercipta kebiasaan-kebiasaan baik serta tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik seperti yang sudah Tiang katakan tadi. Pastinya dalam proses pembelajaran yang kita hadapi sekarang itu ya harus berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin sudah memahami apa saja aspek-aspek dari profil pelajar Pancasila seperti ini. Next. Nah, di sini selama ini kita masih berpikir apa sih makna dari kata disiplin. Kemudian mungkin kita masih berpikir tentang disiplin itu harus mematuhi aturan atau tata tertib. Nah, yang berhubungan dengan di sana sudah ada berhubungan dengan ketidaknyamanan, hukuman, bahkan ada juga yang mau bersikap disiplin hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Next. Nah, padahal sifatnya ke jangka pendek. Menghindari hukuman, kita disiplin hanya untuk menghindari hukuman karena kita nanti takut kena hukuman, jadi kita mengikuti aturan yang ada. Kemudian untuk mendapatkan sebuah penghargaan dari orang lain. Nah, kita di sini berperilaku atau menjalankan tugas hanya untuk sebuah penghargaan. Apakah itu nantinya akan berdampak baik atau buruk untuk diri kita? Nah, sebaiknya untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, kita harus memunculkan motivasi eksternal kita dan juga motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik. Nah, di sini kita lanjutkan ke makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat dulu tentang pernyataan di depan. Siapa mungkin? Mungkin Bu Trisna mungkin deh. Baik, izin mencoba menjawab. Jadi dilihat dari slide di depan, di sana kan sudah terlihat makna disiplin tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam kenyataannya atau realisasinya, memang disiplin itu sebagai sebuah kepatuhan, bisa dalam kepatuhan dalam hal waktu, mungkin bisa kepatuhan misalnya tentang cara berpakaian, mungkin kalau di sekolah kita, kemudian bagaimana kepatuhan di dalam kelas, seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Trisna. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan dulu buat Bu Trisna. Nah, tadi Bu Trisna memberikan tanggapan tentang kepatuhan terhadap aturan. Nah, jadi menurut Bu Trisna itu kita harus
ketidaknyamanan kita dalam mematuhi aturan itu, mungkin itu nanti efeknya kurang baik ke depannya. Kita harusnya melakukan atau mematuhi aturan, baik itu tepat waktu datang ke sekolah on time full time, kemudian tepat waktu dalam pembelajaran mungkin, kemudian bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas itu yang harus dari unsur motivasi dari dalam diri kita sendiri, unsur motivasi intrinsik seperti itu, biar nanti kedepannya juga kita bisa mendapatkan atau merasakan manfaatnya seperti ini. Kalau kita sudah menimbulkan rasa disiplin itu dari dalam diri kita. Nah, di sini disiplin positif motivasi. Penerapan disiplin merupakan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan kesadaran dalam menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tertera nilai kebajikan ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kemudian lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, kemudian rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Itu merupakan nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri kita maupun pada anak-anak didik kita seperti ini. Nah, di sini ada motivasi manusia. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita melakukan atau mengikuti aturan ya karena kita tidak mau dihukum seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu kemarin sempat yang malamnya ada yang chat salah satu siswa, beruntung juga yang juga selalu berdebat dengan Pak Dewo, Haji Dewo Susasreng, walaupun dia sering dibuat nangis olehnya, tapi dia mengucapkan terima kasih sama Haji Dewo karena pertanyaan dari siswa tersebut sangat kalau dibilang menggelitik bagi saya ya memang seperti itu. Apalagi kemarin Pak Kepala Sekolah juga sudah secara halus menegur kita dalam mengikuti sebuah kegiatan itu ya harus kita bisa menghargai diri sendiri dulu, bisa menghargai diri sendiri kemudian menghargai orang lain. Kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, mungkin orang lain tidak mau menghargai kita seperti itu. Nah, kemarin itu chatnya, Bu, gimana sih harusnya sebagai seorang guru ketika melihat anak-anak itu masih tetap kurang menaati aturan? Ada yang bisa berbagi dulu? Mungkin pertanyaan ini mungkin sudah sempat, mungkin ya ada chat dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin dari siswanya ya, ini anak dari Bapak Kepala Sekolah juga, ada mungkin yang menanggapi, bisa menanggapi bagaimana sih kita harusnya sebagai seorang guru atau pendidik jika ada siswa yang terus-menerus melanggar atau tidak mengikuti aturan. Ayo, mungkin Bu Arini mungkin bisa berbagi sedikit ya. Baik, terima kasih. Mungkin kalau saya biar anak tersebut mau mengikuti aturannya, mungkin saya akan terus mengingatkan untuk anak tersebut. Setiap hari akan terus diingatkan. Jika seandainya masih tetap tidak mau mengikuti aturan, mungkin saya akan memberikan atau melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dan memberikan gambaran kalau mereka tetap seperti ini masa depannya bagaimana. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Arini atas pendapatnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa berbagi pengalaman dulu. Mungkin Pak Dewo, Haji Dewo silakan.
Terima kasih. Memang ini sangat dilema yang dihadapi oleh guru, terutama yang ikut CGP. Dilemanya adalah tidak boleh menghukum, mengarah kepada institusi. Itu kan tujuan akhir dari sebuah proses. Tapi yang paling menjadi hal dasar adalah kembali ke konsep awal pendidikan berkaca dewasa, yaitu kita menuntut tumbuh kembangnya murid, baik itu potensi alamnya maupun zamannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah menjadi panutan. Bagaimana kita mendisiplinkan siswa kalau kita menjadi panutan? Itu sudah dicontohkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin awal termasuk mohon izin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan teman-teman ini sudah mulai terbiasa bangun pagi. Awalnya semua beliau, oh ya, akhirnya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Teman-teman sudah menyesuaikan. Termasuk anak-anak juga kemarin awal-awalnya susah. Bagaimana kita sebagai guru memberikan panutan kepada anak-anak. Setelah memberikan panutan kepada anak-anak, tentu kita menyelaraskan anak-anak dengan aturan-aturan yang ada. Ya. Tetapi tadi disampaikan sama Bu Iin, bagaimana kesadaran itu biar muncul dari dalam, itu yang susahnya. Karena di masa-masa anak-anak itu tentu ada banyak faktor yang akan mempengaruhi lingkungannya. Rasa ingin tahu, rasa ego, dan seterusnya, sehingga anak-anak itu ingin mencoba-coba. Sehingga kita harus tetap mendampingi anak-anak dalam berproses untuk menemukan jati dirinya. Dengan kegiatan model blueprint itu sangat bagus sekali, mengingatkan bahwa itu semua tujuannya untuk mereka, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dari dalam. Nah, kalau di ujung terakhir, kalau memang jumlahnya yang terlalu banyak, bisa direstitusi secara pribadi, sehingga anak-anak itu muncul kesadaran bahwa tujuannya itu sekolah itu untuk apa, kemudian apa yang dia sadar dengan apa kesalahan yang dia lakukan, bagaimana upaya dia menumbuhkan kesadaran itu, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian membuat komitmen kapan mulai melakukannya, dan seterusnya. Nah, kira-kira itu, Bu Iin, terima kasih. Baik, berikan dulu tepuk tangannya buat Pak Dewo. Terima kasih Pak Dewo penjelasannya, pendapatnya mengenai hal tersebut. Oke, di sini juga kemarin yang sudah sempat balas dan membahas tentang bagaimana kalau seandainya saya berada di dalam posisi tersebut. Ya. Nah, di sini saya bilang, oh kalau seperti itu, mari kita sama-sama belajar memahami, belajar juga untuk saling menghargai, saling berkolaborasi dengan teman. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengajak teman tersebut agar bisa mematuhi aturan yang ada di sekolah. Tentunya juga kami dari pihak guru juga akan selalu menuntun, memotivasi, mendorong kalian untuk ke hal yang lebih baik. Dan juga Bapak Ibu guru pastinya nanti akan menjadi panutan. Kita yang akan menjadi panutan yang irage, berperilaku yang kurang, irage nih. Kita saja yang terlambat datang ke sekolah. Anak-anak seperti apa nantinya? Karena kita itu sebagai guru ya harus dibuku dan ditiru. Apa yang kita perbuat ya itu yang kita ditiru oleh anak-anak seperti Dike. Mungkin next. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang langsung saja jelaskan atau paparkan tentang hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, serta murid tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman dapat berupa fisik atau psikis. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanggapi pernyataan tersebut dulu. Mungkin Pak Yasir mungkin. Ini Pak Yasir dulu, Pak Yasir dulu. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau hukuman fisik terkait
dikaitkan dengan saya karena di lapangan, jadi kita bikin kesepakatan pada saat di awal pertemuan di kesepakatan mata pelajaran. Saya membuat kesepakatan itu yang pertama, kalau dia terlambat dalam mengikuti pembelajaran, mungkin kalau hukuman fisiknya saya suruh lari dia berapa kali putaran, menyesuaikan dengan waktu berapa menitnya dia terlambat. Nah, itu. Kemudian kalau psikis kayaknya sih hanya berupa teguran saja, tetapi bisa mengena itu kalau siswanya sensitif dengan barangkali dengan bahasa saya yang secara tidak langsung mungkin buat anak-anak mungkin bahasanya terlalu keras atau seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Ya, berikan dulu tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Febri atas pendapatnya. Ya. Nah kemudian mari kita bahas lagi sebentar. Ya, kita next dulu. Kemudian konsekuensi didapat melalui diskusi keyakinan kelas yang sudah disepakati dan disetujui oleh guru dan murid secara bersama-sama. Itu konsekuensi. Ada kesepakatan sebuah keyakinan kelas. Yang kemudian next dulu. Kemudian ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah di sini ada penghargaan, memberikan penghargaan sebaiknya berhati-hati dan bijak dalam menyikapinya, menggunakan penghargaan secara terus-menerus dan secara tidak langsung orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan menghilangkan motivasi intrinsiknya. Lagi sebentar di slide berikutnya kita bahas nih. Nah tadi kita sudah berbicara tentang hukuman dan konsekuensi. Tadi Bu Febri juga sudah memberikan pendapatnya tentang hukuman. Hukuman itu kemungkinan bisa berbentuk fisik, ya. Mungkin karena Bu Febri itu mengajar olahraga, berarti dia memberikan, kalau misalnya ada siswa yang tidak mengikuti aturan, itu bisa memberikan berupa teguran dengan dalam bentuk fisiknya, mungkin lari, mungkin kan. Kemudian kalau misalnya dalam vokal, ya Bu Febri mungkin bahasa yang digunakan itu mungkin tidak bisa diterima oleh siswa seperti itu. Nah di sini ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman mungkin paksa. Kemudian konsekuensi stimulus tanggapan. Hukumannya di sini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dalam hukuman. Kemudian dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah seperti itu. Coba next dulu. Nah di sini ada pernyataan tindakan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan dari pernyataan nomor 1. Itu apakah hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi?
di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, siswa ini karena terlambat ke sekolah, jadinya dia mendapatkan tugas mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman apa konsekuensi? Baik, kita skip dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik, kita skip lagi. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hanya hilang ke sekolah, ya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita skip aja dulu jawabannya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada konsekuensi karena ada konsekuensi, ada hukuman. Ya, kita simpan dulu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita next. Ya, nah di sini mari kita bahas ya pernyataan nomor 1. Mencatat 1000 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Cocok? Ya, itu hukuman. Cocok? Cocok? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Mungkin Bu Tina, mungkin? Baik. Di sana tindakan guru adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Kenapa ini dikatakan hukuman? Menurut saya karena di sana tidak relevan antara apa tindakan yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan siswa dengan apa yang hukuman atau tindakan yang diberikan oleh guru, karena dia akan terlambat ke sekolah. Terus kenapa ke ujung-ujung malah dia disuruh mencatat 100 kali, kan kayak tidak relevan, sehingga dan juga ini tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi kenapa itu disebut dengan hukuman? Seperti itu, Ibu. Berikan dulu tepuk tangannya. Baik, terima kasih pendapatnya Bu Kristina. Ya, benar sekali. Saya juga sependapat dengan Bu Kristina karena dalam hukuman itu harus sesuai dengan tindakan dan juga apa yang dilanggar. Tindakan dan apa yang dilanggar itu ya harus sesuai atau relevan. Ya. Kemudian yang pernyataan nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman sama dengan pernyataan nomor 1. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, tidak ada hubungannya antara masker dengan push up 15 kali. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya dulu, mungkin Pak Aryase mungkin. Baik, terima kasih Bu Kusuma Benhana. Berkaitan dengan pernyataan yang menggantikan kertas ya tugas-tugas untuk teman-teman yang telah dicoret-coret ya, itu merupakan konsekuensi ya, karena sifatnya
sebagai sebuah menurut saya sebuah kesalahan yang dilakukan, kemudian halnya itu sudah sebagai bentuk tanggung jawab kepada yang dianggap salah. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, dari pernyataan tadi itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu jawabannya konsekuensi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Aryase itu juga sependapat dengan Tiang, ya, karena itu kan yang ditumpahkan menggantikan kertas karena telah dicoret-coret, ya, sesuai dengan apa dari tindakan yang sudah dilakukan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensinya. Mungkin next. Nah, di sini kita lanjut ke keyakinan kelas, karena mungkin dengan adanya permasalahan seperti tadi, ya, yang dalam chat tersebut, bagaimana caranya kita sebagai pendidik itu untuk mendisiplinkan siswa yang itu saja melanggar tata tertib. Mungkin kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas, seperti keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas dalam pembelajaran diharapkan mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Nah, di sini langkah membuat keyakinan kelas, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian 2, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. 3, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. 4, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, mungkin di sini nanti yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan itu, ya, bagaimana caranya kita mengubah kalimat-kalimat yang sudah diberikan oleh siswa tersebut ke dalam kalimat positif. Kemudian yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, di sini ada cuplikan sedikit tentang penerapan keyakinan kelas yang di 11 perhotelan 1, kebetulan ini awal semester, ya, yang buat tugasnya.
Baik, Nike ingin cuplikannya sedikit ya, karena mungkin waktunya juga banyak video yang diangkat Nike. Nah, yang pasti dalam membuat keyakinan kelas Nike, pastinya kita menggali dulu apa sih maunya siswa kita dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga menyenangkan. Nah, di sini contohnya setelah yang mengkelompokkannya dalam nilai-nilai kebajikan dan juga mengubahnya ke dalam kalimat positif. Yang pertama menjaga kebersihan, kemudian yang kedua selalu kompak, berarti Nike bergotong royong yang mau bekerja sama pada saat baik itu pembersihan, baik itu ada acara lomba. Kemudian yang ketiga minta izin tidak sekolah, ya pastinya ada konfirmasi dari orang tua dan juga menyertakan surat sakit. Kemudian yang keempat menaati tata tertib sekolah, sudah pasti Yang kelima bertanggung jawab dalam membayar iuran kas. Biasanya Niki kalau bagian iuran kas, anak-anak itu ya memang agak kede-kede mesuang pipis enten. Baik, di next. Nah, di sini kita sekarang lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada pembuat orang merasa bersalah, penghukum, pemantau, manajer, dan sebagai teman. Nah, dari aktivitas yang sudah dipaparkan oleh Bu Febri tadi, ya tentang bagaimana karakternya Bu Febri, mari kita sekarang bahas dulu tentang bagaimana posisi kontrol yang ada di dalam diri kita seperti ini. Yuk next. Nah, di sini ada video tentang posisi penghukum. Bapak Ibu silakan diperhatikan bagaimana guru dan juga siswanya, baik ekspresi, kata-kata. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di sini dari video tersebut mungkin Bapak Ibu kemarin juga sudah pernah menonton video ini. Jadi dia langsung aja kita bahas saja langsung. Di sini posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, di mana guru tadi dengan nada suara tinggi, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dengan mengatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu seperti itu? Nah, di sini akibatnya ada dampaknya nanti ke siswa. Itu ya siswa akan marah dan dendam atau bersifat agresif terhadap kita. Ya pasti kita juga pasti dulu, kalau era sekarang dengan era dulu, kalau tiang dulu, kalau diberi hukuman yang protes dengan orang tua, pasti yang dimarahi tiang sendiri, bukan gurunya yang dimarahi. Kita tidak ada yang orang cara anak diri karena tidak dibela ya. Tetapi sesuai dengan apa kesalahan yang kita perbuat seperti Nike. Nah, kemudian memiliki rasa dendam, kemudian bisa jadi melakukan hal yang tidak sewajarnya. Contoh, kita menegur dengan cara memarahi seperti tadi dengan mata melotot, atau mungkin dengan dengan fisik. Mungkin kemungkinan siswa tersebut bisa
bisa jadi melakukan hal yang tidak sewajarnya, contohnya mengemboskan ban misalnya, atau baru kita keluar dari sekolah mungkin kita dihadang, mungkin ya karena rasa gedeknya dia, rasa emosinya dia, seperti itu. Yuk next. Ya, di sini ada, ini sudah tadi kita bahas. Nah, di sini ada kata-kata yang perlu kita perhatikan dalam penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, mungkin seperti yang dikatakan oleh Bu Febri itu karakter apa namanya ya? Kita tidak bisa, bukannya tidak bisa, tapi harus belajar lebih ekstra lagi untuk merubah karakter seperti itu. Sama seperti dengan saya juga ngegas, selalu ngegas. Tetapi di awal saya selalu bilang, mohon maaf, memang seperti ini kondisi nada ibu berbicara, ngegas, tetapi ibu tidak pernah yang namanya memiliki dendam atau memarahi kalian, kecuali kalau kalian memang benar-benar melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib. Nanti lain pembahasannya seperti ini. Terus next. Nah, di sini juga kita menonton pembuat berasa bersalah, sama videonya, oke? Bapak Ibu bisa melihat ekspresi, ya? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu, dari video tadi kita sudah bisa memperhatikan ekspresi dan juga nada bicaranya. Oke. Sebelumnya juga saya seperti itu ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti aturan tata tertib. Contohnya misalnya dalam kegiatan OSIS saya selalu bilang, yang cara gini kan ini nak kalian di opak pasti ibu opak aja aja dewa. Kalian suka melihat ibu dimarahi sampai nangis-nangis sama Aji Dewa. Nah, seperti itu biasanya ketika sebelum yang jadi CGP. Okay. Terus next. Nah, di sini video posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak senja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Baik, dari video tadi kita bisa melihat ya bagaimana caranya
Ya, apa penyebabnya? Nah, di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada kita sebagai seorang guru. Bila ada masalah, murid merasa bisa mengandalkan kita untuk membantunya. Akibatnya, nah dari posisi teman ini, siswa yang berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Maksudnya seperti ini, mungkin siswa ini hanya berbuat baik saja kepada kita, ya dengan satu guru dengan kita saja, tetapi dengan guru yang lain tidak berbuat seperti apa yang dia perbuat ke kita, seperti Dike. Mungkin next. Nah di sini kalimat yang harus diperhatikan sebagai posisi kontrol guru sebagai teman itu ada, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, seperti itu. Next. Nah di sini sebagai pemantau, mohon bapak ibu bersabar sedikit nih. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, di sini sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, di sana ada nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Akibatnya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, di sini kalimat yang perlu Bapak Ibu perhatikan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan dan sanksi atau konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke video posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda
dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari video tersebut kita sebagai guru juga sebaiknya bisa memanage atau sebagai manajer dalam mengatur suasana, kondisi saat kita hadapi seperti ini. Nah, di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Akibat bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru, mungkin Bapak Ibu nantinya bisa memilah lagi sebaiknya Bapak Ibu dalam posisi kontrol seperti apa. Kalau yang kebetulan setelah menjalani proses calon guru penggerak ini astokade, yang berusaha belajar untuk menjadi dalam posisi kontrol dalam manajer seperti ini mungkin tetapi juga harus ada batasannya agar tidak terlalu dekat dengan siswa seperti ini next. Nah, di sini kita sekarang lanjutkan ke restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu restitusi itu seperti apa. Dalam slide sudah dijelaskan. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, kemudian di sini restitusi pendekatan disiplin positif. Nah, di sini dalam sebuah mungkin Bu Tina kita bisa next aja dulu. Next. Nah, next lagi Bu. Nah, di sini tindakan atau apa sih yang harus kita lakukan dalam restitusi? Kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan sebuah masalah yang akan kita tangani terhadap siswa yang melakukan kesalahan atau ada permasalahan seperti ini. Yang pertama mungkin ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kita juga harus mengembalikan stabilan psikis murid yang mengalami gagal identitas dari sedih, emosional, merasa bersalah, fokus pada kesalahannya, menyalahkan orang lain dan terperangkap pada masa lalu menjadi tenang, suasana hati mendukung proses pembelajaran, energinya digunakan untuk penyelesaian masalah dan mengontrol masa kini serta akan masa datang. Nah, di sini kita bisa menggunakan kalimat, Bapak Ibu bisa perhatikan kalimat yang bisa kita gunakan. Ya, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tetapi isinya masih bedek tetapi kayaknya iraga orang saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Artinya siswa juga, guru Megan saya melakukan kesalahan seperti itu, pasti guru jadi melakukan kesalahan seperti itu, biar tidak nanti siswa tersebut memiliki pemikiran seperti ini. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mungkin ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu kalimatnya. Kemudian next. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kalimatnya yaitu yang perlu kita perhatikan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini, mungkin seperti itu. Kamu pasti punya alasan
kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini kita memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan apa sih yang siswa lakukan? Apakah kesalahan apa yang siswa lakukan seperti itu? Kemudian next. Nah, di sini kemudian menanyakan keyakinan. Nah, murid siap untuk dihubungkan dengan keyakinannya dan menjadi orang yang diinginkannya. Kalimatnya yang perlu kita perhatikan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, seperti ini. Mungkin bisa dilihat dari praktik penerapan segitiga restitusi dari saya. Bisa di next. Ya, dari mungkin Bapak Ibu dari video yang sudah saya lakukan tadi, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, kebetulan di contoh tadi yang tidak langsung bersangkutan dengan orang yang melakukan kesalahan seperti itu. Karena kebetulan pada saat membuat tugas juga di sana kan sudah tertera dikasih kasus seperti ini. Jadi dia ambil salah satu siswa, tetapi memang benar-benar dia terlambat datang ke pelajaran bahasa Bali karena di sana sudah ada alasannya seperti ini. Nah, dari sekian banyak yang kita bahas tadi, baik itu hukuman, restitusi, kemudian konsekuensi, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu kita bisa dasari dari kebutuhan dasar manusia. Kita bisa lihat dari kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, kemudian ada bertahan hidup seperti Nike. Nah, tadi juga di slide sebelumnya Nike, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan budaya positif. Kita bisa mengambil dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Nah, di sini filsafat Ki Hajar Dewantara memberikan landasan yang kuat untuk membangun budaya positif di lingkungan pendidikan maupun masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai keteladanan, motivasi, kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab. Kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembangnya. Seperti ini ke Bapak Ibu. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan materi dari dia. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan penguatan ke depannya, bagaimana nantinya kita berlaku atau bertingkah laku sebagai seorang pendidik yang bisa menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Seperti ini. Mungkin satu orang mungkin ada, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mau memberikan penguatan mungkin untuk kita nantinya ke depannya seperti apa untuk
Pak Yase mungkin lagi sakit gigi Pak, dari tadi nggak mau unggang dia Pak. Dalam Pak Kepala Sekolah Tamangan yang siapa ini? Betul ya, kedawi ya. Bapak Ibu terima kasih. Apa yang tadi ditampilkan dari hukuman, keyakinan kelas, restitusi itu adalah bagian dari pembinaan di RHK kemarin yang kebetulan saya centang 3 dan itu sudah saya tuntaskan dan sekarang tinggal menunggu aksi nyata saja. Bapak Ibu yang kemarin direkomendasi oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan disiplin positif, silakan ditindaklanjuti di PNM terkait dengan disiplin positif sehingga nanti Bapak Ibu punya 1 sertifikat PNM di disiplin positif. Tadi kan sudah jelas itu, tidak banyak videonya, hanya 4 video, ada pertanyaan beberapa, selanjutnya aksi nyata. Yang kedua mungkin tadi saya agak anu saja sedikit dengan modelnya. Coba mungkin nanti Bapak Ibu CGP yang lain coba cari model yang betul-betul model siswa bermasalah. Karena di sana mungkin nanti Bapak Ibu baru bisa keluar ilmunya. Apa yang tadi dibeberkan teori-teori tentang hukum restitusi, mungkin kalau dulu saya tidak pernah membaca, tapi saya pakai insting saja dulu. Naluri keguruan saya saja, naluri pendidik saja yang saya pakai. Mungkin dari awal saya diangkat. Mungkin karena dulu pengalaman waktu di SMP, berdasarkan pengalaman teman-teman anak-anak yang sering mengeluh ketika ada PR diperiksa, sehingga dia tidak senang dengan matematika. Mungkin ini yang saya terapkan ketika saya pertama kali menjadi guru dan tidak pernah memeriksa PR, tidak pernah. Tapi saya selalu menanyakan, PR sudah dibuat, bisa, tidak, ada masalah. Kalau ada masalah bahas, kalau tidak ada masalah dia bilang bisa, tidak saya bahas. Jika dia bilang tidak bisa dan memang dia tidak buat, kita bahas karena dia bilang tidak bisa. Mungkin itu yang pengalaman yang pernah saya lakukan. Kedua, memang saya tidak pernah menghukum siswa karena tidak membuat PR. Biasanya karena saya tahu ini pengalaman saya kuliah di Raja Dewa, kuliah ini milih tugas kayak ini. Mungkin dasar itu memang kemampuan berpikir siswa itu memang lemah. Kalau yang pintar, satu kasih soal PR, dia kerjakan pasti lebih dari itu. Dan dia pasti akan menanyakan, Pak saya buat yang sekian lagi gimana ini? Pasti begitu. Sehingga saya tidak pernah memberikan hukuman dari semenjak jadi guru 98 Februari, Maret, SK Februari, Maret aja. Langsung dari pembina upacara. Yang ketiga, mungkin ini yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman. Saya syukur juga ada CGP sekarang, sehingga mohon maaf bukan mendiskreditkan teman-teman yang lain. 2010 saya sampai di sini. Dulu mungkin jahatan ada mungkin hanya beberapa saja yang terlibat aktif mengawasi siswa. Kedepannya ada masalah sekali ke BPK, wali BPK, guru madrasahnya tidak pernah diselesaikan. Mari cepat masalah berlangsung, wali Pak Bu itu orang baik tidak pernah diselesaikan. Nah mudah-mudahan dengan adanya yang seperti CGP dan sebagainya ini, Bapak Ibu guru harus selesaikan masalah itu. Bapak Ibu yang bertanggung jawab. Mungkin kalau dulu sebelum Pak Kepala Sekolah di sini, kita
terlalu banyak siswa yang kita kangen. Karena penanganannya mungkin dari bapak ibu mampu ke pasar badan BPH. Jadi ada asuhan BPH bagi terakhir kepada siswaan, terakhir guru. Jadi itu pemulakan dia. Jadi dengan adanya TGP ini mudah-mudahan di rapat penelitian masa itu tidak ada siswa yang mesti kita bahas. Tidak ada lagi karena sistem ini jalan dari restitusi, keyakinan di kelas, kesepakatan kelas, atau sekolah dan sebagainya. Apa ini? Itu saja. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan dulu buat Pak Yasin ya. Semoga Bapaknya ke depannya kita bisa menjalankan apa yang sudah kita bahas tadi ya, ke depannya untuk menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan baik dalam menciptakan sebuah budaya positif seperti Nike. Okay? Mungkin Bapak Kepala Sekolah? Okay. Mungkin karena waktu yang cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin lain kali mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk diskusi seperti ini, bagaimana kedepannya meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita seperti itu. Sebelumnya Bu Kristina membuka dengan pantun. Mohon maaf, dia belum bersedia menutupnya dengan pantun. Okay? Dia tutup dengan Ando para Santi. Om Santi 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 Om. Semangat pagi. Pagi, pasangan luar biasa bergerak. Baik, terima kasih yang menyampaikan ke acara ini. Teman-teman, sekali lagi terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk mendengarkan, waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk berbagi. Ya, seberapapun yang Bapak Ibu serap, jadikan inspirasi untuk kemudian coba-coba. Tanpa dicoba, segera dilakukan. Sampai segera dilakukan. Karena itu dicoba-coba. Sesekali pakai tipikalnya Bu Febri bagus. Sesekali pakai tipikalnya saya memposisikan sebagai penulis. Tadi saya memposisikan diri sebagai Bu Febri. Tak bentak dulu, habis itu. Ya kalau gitu ya ada caranya. Terjadi itu keras-keras. Terjadi keras-keras. Padahal saya lihat minggu depan. Padahal minggu depan ingin melihat langsung. Itu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat terus berusaha, dan pesan saya sedapat mungkin kalau ada Zoom bersama kelompoknya, ada lokakarya, kawan-kawan walaupun naik-naik punya kemana sekali. Saya nggak percaya kok kalau posisi kita manajer itu akan begini. Bagaimana kalau begini dan seterusnya. Hanya untuk memastikan bahwa yang kita akan terapkan nanti benar-benar itu tidak caranya mudah. Itu teman-teman, sekali lagi terima kasih atas suguhannya. Katanya beli nasi kambing. Saya beli takwa itu kecil. Ada nasinya sih terus awal sekolah. Sekali lagi terima kasih untuk kita hadir dengan doa. Mudah-mudahan dosa yang biasa dengan bisa memperkuat pikiran kita, memperkuat tindakan kita untuk anak-anak kita. Doa mulai. Doa selesai. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.